Geram disuruh mundur jadi pengacara Teddy Minahasa, Hotman Paris ungkap jangan lupa ke dokter jiwa. Hotman Paris menanggapi gejolak di masyarakat yang memintanya mundur sebagai pengacara Irjen Pol Teddy Minahasa. Bagi orang-orang yang meminta secara baik-baik, Hotman masih memakluminya. Itu saya mengatakan terima kasih, tapi saya tetap secara profesional akan membela klien saya. Ujarnya saat ditemui awak media di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Kamis 30 Maret 2023. Namun untuk orang yang meminta dengan kasar, ia memberikan respon lain. Terlebih bagi orang yang mengejeknya sampai mengatai biadab. Ada juga yang mengejek saya dengan cara kasar, dengan cara yang biadab malah. Seolah-olah saya pembela perusak bangsa, kata dia. Terhadap orang seperti itu, Hotman Paris tampak sedikit geram. Ia pun menyarankan agar mereka pergi ke psikiater atau dokter jiwa. Jangan lupa pergi ke dokter jiwa dan psikiater segera. Orang yang menyindir saya secara kasar karena saya membela Teddy Minahasa, ujar dia. Sebab menurutnya pembelaan bagi terdakwa kasus narkotika merupakan hal yang lumrah. Tak hanya untuk narkotika, bahkan dalam kasus-kasus sadis pun terdakwa tetap memiliki hak untuk dibela. Di Indonesia pun bahkan sudah ratusan, begitu banyak perkara, termasuk diantaranya perkara pemboman, perkara pembunuhan. Bahkan Sambo juga dibela oleh pengacara, kata Hotman Paris. Sebagai informasi, Irjen Teddy Minahasa merupakan satu di antara 7 terdakwa dalam perkara peredaran narkoba ini. Para terdakwa dalam perkara ini ialah mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa, mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawira Negara, mantan Kapolsek Kalibaru Kompol Kasranto, mantan anggota Satres Narkoba Polres Jakarta Barat Aibtu Janto Parluhutan Situmorang, Linda Puji Astuti alias Anita Cepu, Samsul Marif alias Arif, dan Muhammad Nasir alias Daeng. Dalam perkara ini para terdakwa dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Subsidiar, pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jeratan pasal itu karena perbuatan mengedarkan narkoba berupa 5 kg sabu. 5 kg sabu itu berasal dari barang bukti pengungkapan kasus oleh Polres Bukit Tinggi dengan berat kotor 41,3 kg. Irjen Teddy Minahasa yang kala itu menjabat Kapolda Sumatera Barat diduga meminta AKBP Dodi Prawira Negara, Kapolres Bukit Tinggi untuk menyisihkan sebagian barang bukti tersebut. Pada 20 Mei 2022, saat ia dan Dodi menghadiri acara jamuan makan malam di Hotel Santika Bukit Tinggi, Teddy meminta agar Dodi menukar 10 kg barang bukti sabu dengan tawas. Meski sempat ditolak, pada akhirnya permintaan Teddy disanggupi oleh Dodi. Ada 5 kg sabu yang ditukar tawas oleh Teddy dengan menyuruh orang kepercayaannya Samsul Marif alias Arif. Kemudian Teddy Minahasa sempat meminta dicarikan lawan saat hendak menjual barang bukti narkotika berupa sabu. Permintaan itu disampaikannya kepada Linda Puji Astuti alias Anita Cepu sebagai bandar narkoba. Dari komunikasi Teddy dengan Anita diperoleh kesepakatan bahwa transaksi sabu akan dilakukan di Jakarta. Kemudian Teddy meminta Dodi untuk bertransaksi dengan Linda. Setelah memperoleh sabu dari Dodi melalui Arif, Linda pun menyerahkan sabu tersebut ke mantan Kapolsek Kalibaru Tanjung Priuk Kompol Kasranto. Lalu Kompol Kasranto menyerahkan ke Aibtu Janto Parluhutan Situmorang yang juga berperan menyerahkan narkotika tersebut ke Muhammad Nasir sebagai pengedar. 28 Oktober terdakwa bertemu saksi Janto P. Situmorang di Kampung Bahri. Saksi Janto P. Situmorang memberikan rekening BCA atas nama Lutfi Alhamdan. Kemudian saksi Janto P. Situmorang langsung menyerahkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa. Ujar JPU saat membacakan dakwaan Muhammad Nasir dalam persidangan pada Rabu 1 Februari 2023.